Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Bangkok, Phnom Penh, Desember 2025. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja mengalami eskalasi dramatis sepanjang Desember 2025. Apa yang semula dipandang sebagai gesekan perbatasan terkait klaim wilayah dan situs bersejarah berubah menjadi operasi militer lintas batas berskala besar, bahkan berkembang menjadi kampanye regional melawan industri penipuan daring internasional yang terorganisir rapi. Dari sengketa perbatasan ke operasi udara, rangkaian peristiwa krusial bermula pada 7 Desember 2025 ketika bentrokan di kawasan perbatasan meningkat tajam. Dalam hitungan hari, Angkatan Udara Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk melancarkan serangan udara presisi ke sejumlah target di wilayah Kamboja. Awalnya, publik internasional mengira sasaran serangan adalah fasilitas militer konvensional. Namun pada 15 hingga 18 Desember 2025, pemerintah Thailand secara resmi mengumumkan bahwa target utama justru kompleks penipuan daring berskala industri, kasino ilegal, hingga fasilitas yang diduga terkait perdagangan dan transplantasi organ ilegal. 51 lokasi dihancurkan, dunia terkejut. Menurut pernyataan resmi Bangkok, hingga pertengahan Desember sebanyak 51 lokasi telah dinetralkan. Dari jumlah tersebut, 6 kompleks besar menjadi fokus utama karena dinilai berfungsi ganda: pusat penipuan daring lintas negara, kasino dan resort ilegal, gudang senjata dan pusat komando drone, serta fasilitas medis bayangan yang disinyalir menjalankan praktek transplantasi organ ilegal. Operasi ini langsung menyedot perhatian dunia. Media internasional menyebutnya sebagai perang anti penipuan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan dianalogikan dengan skenario film Hollywood. Bedanya, kali ini terjadi nyata. Titik-titik panas di perbatasan. Kompleks-kompleks tersebut terkonsentrasi di kota-kota strategis perbatasan dan pesisir, antara lain Poi Phet, Sihanoukville, dan Ok Smatch. Di atas kertas, kawasan ini tercatat sebagai zona industri, resort wisata, atau taman teknologi. Namun investigasi militer Thailand menunjukkan realitas yang jauh berbeda. Pabrik kejahatan cyber tertutup, lengkap dengan sistem keamanan bersenjata dan pengawasan drone. Tentara penipuan bukan sekadar konflik wilayah. Perdana Menteri Thailand menegaskan bahwa operasi ini bukan perang perbatasan biasa, melainkan perang melawan tentara penipuan yang selama bertahun-tahun merugikan masyarakat Asia dan dunia. Ribuan korban mayoritas warga Tiongkok, Vietnam, dan India dilaporkan diperdagangkan ke kompleks-kompleks tersebut. Paspor disita, komunikasi diputus, dan mereka dipaksa menjalankan skema penipuan daring seperti pig butchering scam, dengan korban utama warga Tiongkok daratan. Kerugian finansial tahunan diperkirakan mencapai ribuan miliar yuan. Jejak modal besar dan infrastruktur Tiongkok. Yang membuat skandal ini semakin sensitif, beberapa gedung dilaporkan mengibarkan bendera merah Tiongkok, sementara hampir seluruh infrastruktur, listrik, air, gas, hingga jaringan komunikasi dipasok oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Nama-nama raksasa konstruksi dan energi yang terlibat disebut berkaitan dengan proyek-proyek inisiatif sabuk dan jalan. Aparat Thailand juga mengungkap adanya kompleks besar Kakak Park di Mae Wadi, Myanmar, yang sebagai pusat operasi penipuan daring, scam center, serta kegiatan kriminal lain seperti perdagangan manusia. Lebih mengejutkan lagi, daftar pemegang saham yang bocor mencantumkan nama rumah sakit dan universitas ternama di Tiongkok, memicu kemarahan publik dan dituding adanya rantai layanan satu pintu, dari penipuan finansial hingga pencurian organ. Sanksi Barat dan reaksi kawasan. Pada pertengahan Desember 2025, Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi kepada sejumlah taipan Kamboja setelah menemukan bahwa jaringan ini juga menargetkan warga AS dan Inggris. Reaksi publik Tiongkok justru berbalik arah. Banyak warganet memuji langkah Thailand. Sejumlah netizen melaporkan bahwa panggilan penipuan mendadak lenyap dalam semalam, sebuah perubahan yang sulit dianggap kebetulan. Sementara itu, Vietnam menyatakan dukungan terbuka kepada Thailand dan mengerahkan pasukan ke wilayah perbatasan
menandai munculnya front regional melawan industri gelap lintas negara. Gencatan senjata rapuh dan ancaman efek domino. Meski gencatan senjata sementara telah dicapai pada akhir Desember 2025, para analis menilai api konflik belum sepenuhnya padam. Kompleks penipuan yang tersisa berpotensi berpindah ke Myanmar dan Laos, memperluas krisis keamanan kawasan. Secara geopolitik, konflik ini diprediksi akan mengubah peta keamanan Asia Tenggara, mempererat hubungan Thailand dan Vietnam dengan Amerika Serikat, serta menjadi pukulan serius terhadap citra dan kelangsungan proyek Sabuk dan Jalan. 4 penjuru dikepung. Tekanan internasional kini datang dari segala arah. Kamboja mengisyaratkan kemungkinan membuka daftar pemegang saham jaringan gelap. Rusia disebut-sebut siap membuka arsip lama. Jepang memberi sinyal akan mengungkap kerjasama rahasia masa lalu. Amerika Serikat bahkan mengancam membuka data aset pejabat tinggi Tiongkok di wilayahnya. Para pengamat menggambarkan situasi ini sebagai kondisi 4 penjuru dikepung, sebuah persimpangan berbahaya tanpa jalan keluar yang jelas, dengan dampak yang bisa membentuk ulang lanskap politik, ekonomi dan keamanan Asia Tenggara untuk tahun-tahun mendatang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.